Perkenalkan, saya dengan Dokter Resa. Ini sekarang baru banget dilantik jadi dokter. Tadinya saya adalah seorang calon lulusan dokter yang galau karena mau dilantik, cuman nggak boleh ada acaranya. Nah, jadi kami sempat galau tuh seangkatan yang mau dilantik bahwa kita nanti acaranya gimana ya. Awalnya sempat direncanakan pelantikan tanpa orang tua. Itu aja udah sedih banget kalau nggak ada orang tua bisa hadir ke acara pelantikan. Oke, ya udah nggak apa-apa. Terus tanggalnya dicepetin. Waktu itu mungkin 1 minggu sejak corona masuk Indonesia, kita rencanakan pelantikan lulusan dokternya itu 1 minggu setelah corona masuk ke Indonesia. Waktu itu jumlah pasien corona masih dikit kan, tapi kita juga masih galau tuh, apakah bisa nih kalau misalnya, apakah tidak beresiko nih kalau misalnya kita bikin acara, corona aja masih belum jelas penyebarannya gimana. Nah, jadi awalnya itu pelantikan lulusan dokter tanpa orang tua. Nah, kemudian ternyata pemerintah mulai keluarkan nih tentang social distancing. Jadi kita nggak boleh kan sebenarnya bikin perkumpulan besar gitu. Jadi nggak jadi lagi. Jadi akhirnya tambah galau lagi karena kita nggak boleh melakukan acara di mana kita bisa kumpul rame-rame gitu. Yang selama ini udah dilakukan selama bertahun-tahun, kita pelantikan lulusan dokter dengan cara ya acara lah, ada selebrasinya lah. Biasanya tuh ada dari mahasiswa-mahasiswa kedokteran pada main musik, terus ada foto booth dan lain-lain, pokoknya pesta lah gitu. Tapi karena corona ini sekarang udah berapa minggu ya? Udah 1 bulan ada kali ya? Iya, udah 1 bulan sejak corona, jadi akhirnya ya daripada kita nggak pelantikan, mending kita lantik secara online aja. Karena kebetulan ada beberapa universitas juga yang fakultas kedokterannya melakukan pelantikan secara online gitu. Yang paling pertama kalau nggak salah yang saya dengar tuh UPH, tapi nggak tahu deh, mungkin ada lagi yang lain. Cuman yang paling pertama saya dengar tuh UPH, dan awalnya tuh kita rasa, aduh, pelantikan melalui online sedih banget ya, kayak nggak ada nggak ada feel-nya gitu, nggak bisa rame-rame gitu. Tapi ternyata karena kondisi ini makin buruk dan semakin memaksakan kita untuk tinggal di rumah, dan kalau misalnya kita nggak dilantik-lantik, kita nggak jadi dokter, ya udah deh. Akhirnya kita memutuskan juga untuk melakukan pelantikan menggunakan Zoom. Jadi kesannya sih, ini saya barusan banget dilantik, dan kesannya sih ya not bad lah, karena di pelantikan ini kan kayak tadi ada disorot juga satu-satu mukanya. Jadi sebenarnya semuanya juga ada perasaan dimana kayak semuanya juga merasakan hal yang sama gitu, teman-teman saya yang dilantik. Jadi rasanya nggak sepi-sepi banget sih sebenarnya. Tapi karena ini benar-benar baru pertama dilakukan akibat pandemi, jadi ya kami nggak sempat membayangkan gimana mau bikin kayak settingnya kayak gimana. Ya tadi ada teman-teman yang foto di screenshot ada keluarganya di belakang, tapi ada banyak juga yang nggak pakai keluarga, jadi sendiri doang gitu. Jadi rasanya kayak nyesel gitu, kenapa kita nggak ngikutin teman yang ini, seru banget gitu, ada keluarga di belakang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin ada juga teman-teman yang settingnya cuma di kamar gitu, kamar tidur, nggak ada persiapan apa-apa, yang penting pelantikan. Padahal ini kan sebenarnya sakral gitu. Saya pun ini di kamar tidur pelantikannya, jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi kita syukuri aja apa yang Tuhan berikan pada saat ini. Walaupun keadaan susah, tapi ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Salah satunya ya saya boleh juga lulus jadi seorang dokter, walaupun dalam masa pandemi ini. Coba kalau saya bayangkan kalau misalnya saya nggak lulus menjadi seorang dokter, terus mau ujian lagi gitu. Ujian lagi, cuman nggak tahu ditunda sampai kapan ujiannya karena corona ini. Jadi saya makin galau juga, mungkin ilmu-ilmu udah makin melayang lah. Mending kemarin kan, jadi persiapan udah mantap, dan ya akhirnya puji Tuhan saya juga boleh lulus. Itu semua bukan karena kekuatan saya, tapi benar-benar karena kasih karunia Tuhan saja.
Corona ini adalah sebuah penyakit. Jadi dia tuh namanya COVID-19 kan, Coronavirus Disease 2019, karena mulai mewabahnya tahun 2019 maka dibilangnya COVID-19. Terus virus yang menyebabkannya itu adalah SARS Coronavirus 2. Nah, jadi ada juga SARS Coronavirus. Jadi sebenarnya itu mereka adalah sebuah virus corona gitu, sama jenisnya, cuman mungkin ada perbedaan secara strain genetiknya gitu. Nah, jadi kalau SARS SARS Coronavirus itu dulu yang pandemi juga sih itu, yang SARS dulu, yang kalau nggak salah di Hong Kong tahun 2000-an awal gitu. Corona ini penularannya melalui droplets. Kalau droplets itu artinya kayak percikan ludah gitu, yang disebarkan melalui batuk atau bersin. Nah, jadi kalau dia ada orang yang misalnya terinfeksi corona, kemudian dia bersin atau batuk, dropletsnya kan keluar. Itu adalah cairan ludah dari saluran pernafasannya dia. Nah, di dropletsnya ini ada virus coronanya, dan nanti dia bakal jatuh di permukaan. Nah, kalau misalnya kita orang sehat, misalnya ada orang bersin dropletsnya jatuh ke meja, terus kita pegang mejanya, virusnya masih hidup gitu, terus kita kucek-kucek daerah T ini mata, hidung, sama mulut, ntar bisa masuk, itu menjadi entry point buat jadi entry point oleh virusnya gitu. Oke. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik, dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain
Cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona.